Target ambisius pemain Liga Jerman di timnas Indonesia U20. Thomaye dan Ragnar Ortmangun dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret 2024. Remekan timnas Indonesia, Vietnam sebut timnas Indonesia tak punya gaya bermain yang jelas. Lucu, misi demi kalahkan timnas Indonesia, Vietnam rela import bola dari Indonesia. Emang ngaruh ya? Pemain Vietnam ini nilai negaranya makin sulit taklukkan timnas Garuda. Iri lihat ramainya supporter saat Indonesia berhadapan dengan Argentina. Justin Hubner tak sabar debut di GBK. Kombinasi pemain muda Nathan Joy Ayeon optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pemain diaspora Dylan Yibran mematok target yang ambisius bersama skuad timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Indra Sapri. Sementara timnas Indonesia U20 saat ini tengah mempersiapkan agar bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Kini Dylan akan berusaha keras di pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Baginya, cuaca perbedaan antara Indonesia dan Jerman menjadi rintangan yang perlu diatasinya. Dylan sendiri saat ini tercatat memperkuat klub asal Jerman. Ia berkata, cuaca Indonesia sangat panas. Di Jerman biasanya 10 derajat, di sini 30 derajat. Itu tantangan besar bagi saya. Dylan menambahkan, bisa berseragam merah putih itu merupakan cita-cita semua para pemain. Saya selalu ingin bermain untuk Indonesia. Itu adalah impian saya ketika saya masih kecil, dan kedua orang tua saya berasal dari Indonesia. Jadi saya memutuskan untuk bermain untuk Indonesia, ujarnya. Selain Dylan, Indra Sapri juga memanggil pemain diaspora lainnya untuk kesempatan TC di skuad Garuda. Indra Sapri mengisyaratkan tidak akan membeda-bedakan antara pemain yang berkarir di luar negeri ataupun di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia U20 sudah mempunyai 2 agenda uji coba melawan Cina U20. Berdasarkan rencana, laga jilid 1 digelar pada Jumat 22 Maret 2024 di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. 3 hari berselang, duel timnas Indonesia U20 versus Cina kembali tersaji di lokasi yang sama. Thomaye dan Ragnar Ortmangun dikabarkan ambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus perpindahan federasi. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal nama Tom dan Ragnar sudah masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendaftaran pemain paling lambat pada tanggal 13 Maret 2024 untuk melawan Vietnam, sehingga dikhawatirkan keduanya tidak akan dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi kabar baik berembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperlukan, butuh 1 pekan. Sejatinya Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkas tertahan di DPR. Itu artinya kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klubnya masing-masing pada akhir pekan ini. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom dipersiapkan untuk tampil melawan Vietnam pada laga kedua, yaitu 26 Maret di Hanoi. Esko PSSI Arya Sinulinga berujar, Tom dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam, kata Arya. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama, namun mereka akan tersedia pada laga kedua. Patut dinantikan apa kabar tersebut benar atau tidak. Semoga Ragnar dan Thomaye segera memperkuat timnas Indonesia ya. Dong Hong Du mengungkapkan timnas Indonesia kerap mengandalkan fisik karena didukung dengan pemain naturalisasi. Secara keseluruhan, memang Sintayong telah memanggil 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Pemain-pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia yaitu Nathan Joy Ayeon, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Thomaye, Jai Ijes, Mark Locke, Ivar Jenner, Ragnar Ortmangun, dan juga Rafael Struijk. Ia pun berujar, saya rasa Indonesia berusaha menggerakkan Vietnam ke gaya bermain yang lebih berorientasi kepada kekuatan. Timnas Indonesia lebih mengandalkan fisik karena mereka mempunyai cukup banyak pemain naturalisasi. Tentu saja gaya permainan seperti ini sangat melelahkan, tetapi sebaliknya mereka hanya memiliki waktu yang singkat untuk berlatih dan bertanding satu sama lainnya. Oleh sebab itu, timnas Indonesia bukan tim yang terkoordinasi atau memiliki gaya bermain yang jelas. Fakta bahwa mereka menggunakan kekuatan fisik dan mental saat bermain di kandang bakal menyulitkan kami, imbu Dong Hong Du. Di sisi lain, bomber Vietnam Nguyen Thanh Linh
mengungkapkan bahwa pasukan Felipe Truser telah sepenuhnya siap menghadapi timnas Indonesia. Ia pun berkata, dua pertandingan mendatang lawan Indonesia sangat sulit dan penting bagi kami. Namun para pemain Vietnam merasa sangat nyaman mempersiapkan segalanya, ungkap Tin Lin. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Federasi Sepak Bola Vietnam mengimpor bola dari Indonesia untuk membantu persiapan tim asuhan Felipe Truser. Seperti yang kita ketahui, timnas bakal bertemu dengan Vietnam pada 21 Maret mendatang. Pertandingan nanti digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam sendiri sudah mulai menjalani persiapan sejak tanggal 13 Maret lalu. Pada kesempatan tersebut, Felipe Truser memanggil sebanyak 33 pemain. Latihan yang dilakukan para pemain Vietnam sejauh ini berjalan lancar. Bahkan ada yang unik daripada sesi latihan yang terjadi pada 15 Maret 2024. Hoang Viet An dan kawan-kawan terlihat berlatih menggunakan bola spek. Bola spek tersebut rupanya didatangkan langsung dari Indonesia. Tujuannya yakni membantu persiapan yang dilakukan tim Felipe Truser. Pasalnya, duel antara timnas Indonesia versus Vietnam bakal menggunakan bola spek. Pada sesi latihan sore ini juga para pemain mulai mengenal bola kompetisi yang diberi nama spek. Bola inilah yang dipilih tuan rumah Indonesia untuk digunakan pada pertandingan leg pertama melawan Vietnam pada 21 Maret mendatang. Bola spek ini dikirim langsung dari Indonesia untuk melayani pelatih Felipe Truser dan pemain timnas Vietnam. Tulis Federasi Sepak Bola Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia bakal gantian bertamu ke kandang Vietnam pada tanggal 26 Maret. Tim asuhan Sintayong wajib menyapu bersih semua laga dengan kemenangan bila ingin menjaga asa ke babak selanjutnya. Ex pemain timnas Vietnam periode 1996 dan 2007, Dong Phang Nam, memberikan penilaian atas peluang negaranya menaklukkan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi timnas Indonesia akan menjadi tantangan sulit bagi Felipe Truser. Pasalnya, Vietnam masih bermasalah untuk bertahan dari kekuatan pressing lawan. Ia berkata, mengalahkan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tantangan berat bagi tim Vietnam. Masalah yang sangat sulit bagi pelatih Truser adalah bagaimana menahan permainan menekan lawan dari konfensif, ucap Dong Phang Nam. Selain itu, timnas Indonesia dinilai sudah berubah saat kalah 0-4 pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Tinggal sedikit nama-nama pemain lokal yang bertahan di skuad Garuda di era Sintayong. Dalam waktu 3 tahun, timnas Indonesia bertransformasi dengan masuknya banyak pemain keturunan Eropa. Pelatih Sintayong memasukkan 10 nama pemain naturalisasi untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Materi tersebut membuat timnas Indonesia saat ini dinilai sebagai Dream Team atau tim terbaik sepanjang sejarah persepak bolaan Indonesia. Dong Phang Nam pun berujar, apa bedanya tim Indonesia saat ini dengan skuad yang kalah 0-4 dari pelatih Park Hang-seo dan tim di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya 2 pemain sayap, Asnawi dan Pratama, yang dipertahankan pelatih Sintayong. Lawan kami hampir seluruhnya tergantikan dengan nama-nama berkualitas yang dinaturalisasi dari Eropa, membantu Indonesia memiliki generasi tim impian dengan kualitas yang sangat baik sepanjang sejarah perkembangan sepak bola negeri ini. Vietnam dinilai kesulitan mengatasi tekanan tinggi dari skuad timnas Indonesia yang mengandalkan kekuatan tubuh dan pressing tinggi. Hal tersebut terbukti saat timnas Vietnam kalah dari timnas Indonesia 0-1 di Piala Asia kemarin. Pasukan pertama di atas lah yang melumpuhkan tim Vietnam di paruh pertama Piala Asia 2023. Pemain naturalisasi dengan bentuk tubuh tinggi, kekuatan pemikiran dan kelas ditekan tinggi, penyebab pemain muda kita hampir tercekik. Tim lawan selalu dekat, menendang keras dan terus-menerus melakukan pelanggaran sehingga lini tengah tim Vietnam tidak bisa menguasai bola, kata Dong Phang Nam. Dengan kondisi seperti ini, Dong Phang Nam meminta Felipe Truser untuk lebih berani mengambil resiko saat jumpa timnas Indonesia layaknya seorang veteran. Singkatnya, mengingat pentingnya pertandingan ini, mungkin inilah saatnya Mr. Truser membutuhkan keberanian dan pengalaman bertempur ala veteran. Tim Anda memiliki banyak pemain naturalisasi, tapi bagaimanapun itu hanyalah kumpulan pemain bagus dan belum tentu menjadi tim yang kompak. Jadi jika pelatih Truser dan timnya bisa mengesampingkan masalah pribadi mereka untuk bekerja demi tujuan bersama, tim Vietnam akan tetap menjadi tim yang sulit dikalahkan. Tutup Dong Phang Nam. Baik timnas Indonesia, Justin Hubner sudah tak sabar merasakan atmosfer besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Hafner memang sudah meraih 5 caps di timnas Indonesia, tapi dia sama sekali belum merasakan debut di GBK. Sebelumnya GBK sempat membara saat menggelar laga Indonesia versus Argentina tahun lalu. Justin sudah berbicara tentang laga melawan Argentina dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Mereka kompak mengatakan bahwa kondisi stadion sangat ramai dan mereka memberi dukungan penuh pada skuad Garuda. Hal tersebut jadi pengalaman berkesan bagi para pemain. Dia berujar, "Ya, saya telah berbicara dengan para pemain timnas Indonesia tentang pertandingan melawan Argentina. Kata mereka sangat gila, banyak sekali orang, semua orang mendukung Indonesia. Ini akan menjadi luar biasa dan saya pikir akan menjadi luar biasa pada saat melawan Vietnam nanti. Aku pikir orang-orang akan menonton pertandingan ini," ungkap Justin Hafner. "Jadi saya tidak ingin mengecewakan mereka dan memastikan akan melakukan segalanya dan berjuang untuk Merah Putih. Berjuang juga untuk kami sebagai tim dan kita akan menjadi lawan Vietnam yang sulit dikalahkan," tegas Justin Hafner. Justin Hafner menilai supporter akan kembali meramaikan duel melawan Vietnam, apalagi kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panas dan laga akan berjalan dengan sangat sulit. Hafner berjanji akan memberikan kemenangan bagi timnas di depan supporter skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia Nathan Joy Aeon menilai masa depan skuad Garuda sangat cerah. Sebab menurut Nathan, saat ini timnas Indonesia didominasi pemain muda yang menjanjikan yang akan bersinar 2-5 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, Nathan juga resmi menjadi warga negara Indonesia. Kepastian ini setelah dirinya melakukan pengambilan sumpah pada janji perwarganegaraan di kantor imigrasi. Dengan begitu, Nathan pun hanya tinggal menunggu waktu untuk melakukan debutnya bersama tim Merah Putih. Kemungkinan besar pemain Schuherman itu akan debut saat skuad Garuda melawan Vietnam dalam melanjutkan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai resmi jadi WNI, Nathan memberikan pandangannya mengenai sepak bola Indonesia. Pemain berusia 22 tahun itu menilai kalau timnas Indonesia memiliki masa depan yang sangat cerah dan akan berkembang pesat. Itu semua tak luput karena skuad Garuda dihuni banyak pemain muda yang berkualitas. Nathan pun berharap bisa menjadi bagian dari perkembangan timnas Indonesia untuk mewujudkan hal itu. Dia menegaskan akan selalu memberikan penampilan terbaik ketika mendapatkan kepercayaan dari skuad Garuda, melihat sepak bola Indonesia di 2 hingga 5 tahun ke depan. Ia berujar, "Saya kira Indonesia punya banyak potensi dan juga saat ini mempunyai banyak pemain muda. Sepak bola di sini bisa berkembang pesat," ujar Nathan, dipetik dari situs resmi PSSI. Tambahnya, ia juga berkata, "Saya berharap bisa membantu perkembangan tim nasional Indonesia dan juga dengan kemampuan yang saya punya akan lebih maju lagi," tutur Nathan Joy Aeon.